Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kong Mania, salam Rahayu, salam sehat selalu. Selamat datang di channel Jejak Perkutut, channel yang membahas seputaran burung, terutama burung perkutut. Oke, di channel ini kita akan belajar sinau bareng tentang burung perkutut. Mungkin banyak teman-teman pemula yang baru menyukai atau menggandrungi burung perkutut, tetapi mereka juga belum tahu cara merawat dan cara menggacorkan burung perkutut. Apalagi burung perkutut yang teman-teman pelihara itu tidak mau bunyi alias tidak mau manggung. Ada beberapa faktor dan penyebab dan solusi perkutut itu tidak mau manggung. Ini biasanya teman-teman pemula itu baru membelinya, entah itu dari ombyokan, entah itu dari dikasih sama teman atau beli COD-an. Memang biasanya burung perkutut itu belum mau manggung karena masih stres atau belum beradaptasi dengan lingkungan barunya. Padahal burung tersebut itu mungkin udah kita rawat lama ya, tapi tidak mau bunyi juga, belum manggung juga. Itu juga bisa disebabkan karena salah dalam perawatannya. Dari segi makanan, dari segi kesehatan, mental, hingga tingkat stres pada burung perkutut tersebut. Mungkin terkadang para pemula teman-temanku semuanya memelihara burung perkutut itu hanya untuk anggungan atau untuk bunyi-bunyian saja di rumah, tidak memperhatikan yang namanya itu katuranggan. Itu mungkin nomor 2 ya bagi para pemula ya. Namanya katuranggan itu ada burung perkutut itu yang mempunyai mitos-mitos tertentu, yaitu seperti mistik dan apa ya, yang lain-lain lah, banyak lah. Kali ini mungkin teman-temanku semuanya pemula cukup mendengarkan ocehan atau bunyian atau anggungan burung perkutut itu udah senang sekali. Cukup burung perkutut tersebut bisa manggung, itu udah gacor, udah seneng ya. Seperti saya sendiri ya, kalau mendengarkan suara perkutut, anggungan perkutut itu rasanya itu senang sekali saya. Hati saya itu kayaknya itu berbunga-bunga, itu kayaknya senang sekali, tentram kayaknya hatinya itu kalau buat saya sendiri itu. Makanya saya sendiri itu memilih perkutut itu sebagai anggungan yang khas ya, ciri khasnya itu ada. Itu yang saya senengin dari burung perkutut. Apalagi burung yang kita rawat itu gacor, itu kalau kita mendengarkan itu suaranya tuh kayaknya tuh hati kita tambah adem, tambah tentram. Itu kalau saya sendiri ya. Ya, kita kembali lagi, mengapa burung perkutut itu tidak mau bunyi, yang udah kita rawat sudah lama tidak mau bunyi, apalagi perkutut yang baru. Itu biasanya karena kita itu baru beli atau baru nangkep di alam liar atau dikasih sama teman, alias burung tersebut itu masih baru lah. Itu biasanya emang begitu, itu umumnya begitu. Burung tersebut itu biasanya diam 1000 bahasa. Ya emang umumnya begitu ya, kalau emang burung baru emang begitu, nggak mau bunyi karena mungkin lagi drop mental, lagi stres, lagi sakit, mungkin bisa ya, karena kita baru nangkep, kita baru dapat ya. Kemungkinan beberapa hari juga burung tersebut akan bunyi, entah itu seminggu 2 minggu, tergantung karakter dan burung tersebut ya. Kalau memang burung tersebut mempunyai karakter dan mental yang bagus, pasti ya nggak lama, pasti ya seminggu 2 minggu udah mau bunyi ya. Tapi di sini kita harus harus memiliki trik-trik dan cara untuk mengatasi burung baru yang kita dapatkan tersebut tuh agar cepat berbunyi. Nah, ini penyebab perkutut itu tidak mau berbunyi. Kita ada penyebab dan ada solusinya ya. Ntar kita cari solusinya. Yang pertama itu adalah untuk perawatan. Itu biasanya dari perawatan kita yang salah. Itu burung perkutut adalah burung yang mempunyai mempunyai sifat yang suka dengan panas. Makanya kita harus sering-sering mungkin itu untuk menjemurnya di bawah terik matahari. Kalau bisa kita jemur itu setiap hari, itu lebih bagus sekali itu.
Dengan menjemurnya setiap hari itu pasti burung akan cepat bunyi, itu rajin manggung. Itu sudah dipastikan kalau emang burung perkutut. Kalau burung putut emang beda dengan burung-burung lainnya ya. Burung-burung lainnya ada yang suka dengan panas, ada yang tidak suka dengan panas. Itu beda. Kalau burung perkutut itu biasanya suka dengan panas, makanya dia wajib dijemur setiap hari. Itu bisa mempercepat untuk penggacoran. Selain perawatan penjemuran adalah memandikan burung. Memandikan burung perkutut itu wajib ya, khususnya burung yang baru dapat atau burung baru nangkep itu bisa kita mandikan itu bisa 2 minggu sekali itu ya, nggak perlu setiap hari ya, 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali itu udah cukup untuk burung-burung baru. Perkutut ini bukan burung tipe yang suka mandi ya, seperti burung-burung ocehan yang lain ya. Kalau burung perkutut itu mungkin mandinya itu cukup sekali 2 kali itu udah cukup. Sedangkan kalau burung-burung lain itu tipenya itu suka mandi. Itu bedanya dengan burung perkutut. Tapi ini khusus untuk burung perkutut yang baru dapat ya. Tapi beda lagi perawatannya untuk burung perkutut yang udah lama kita rawat. Ini kalau cara pemandiannya untuk burung yang udah kita rawat lama itu bisa 2 minggu sampai 1 bulan sekali itu bisa kita mandikan. Juga tidak memandikan juga nggak apa-apa kalau emang udah rawatan lama, karena tipe burung perkutut itu nggak suka mandi. Tapi kalau untuk perkutut yang baru ya emang begitu, harus kita sering mandikan aja, tapi nggak setiap hari ya. Kecuali burung-burung yang kita baru dapat dari ombyokan dari alam ya, kita kasih ke sangkar dan dia menabrak-nabrak ruji dan mengakibatkan itu sayapnya itu pada luka-luka dan badannya itu pada luka-luka, yaitu kita nggak boleh memandikan dulu. Itu biasanya kalau memandikan burung malah tambah sakit, tambah lama sembuhnya luka-lukanya. Makanya kita disarankan jangan memandikan dulu kalau perkutut itu luka-luka, kecuali kalau emang mulus ya, mulus dalam artian kalau kita dapat itu mulus, bulu-bulunya itu nggak ada yang patah, nggak ada yang lecet, nggak ada yang terluka ya, kita boleh memandikan. Itu untuk memandikan sendiri itu fungsinya untuk biar burung perkutut itu cepat jinak. Itu adalah salah satu proses untuk penjinakan perkutut, yaitu bisa dimandikan setiap hari, setiap 2 hari sekali atau 1 hari 2 kali, itu bisa tergantung teman-temanku semuanya. Ada waktunya itu pagi dan sore, bisa di pagi hari saja bisa, pokoknya gampang dan simpel lah begitu ya. Selanjutnya yang kedua untuk mengatasi atau penyebab perkutut tidak mau bunyi adalah itu biasanya dari faktor makan, dari faktor pakan ya. Ini jangan kita memberikan pakan perkutut itu sembarangan, atau pakan perkutut itu apa adanya, apalagi makanannya itu bersifat itu panas. Malah itu dapat mengakibatkan itu burung tersebut itu rusak, malas bunyi dan stres. Contoh burung perkutut itu tidak mau makan ya. Contoh makanan burung perkutut itu yang bersifat panas adalah itu kenarisit dan ketan hitam. Itu bersifat panas, itu jangan kita berikan secara berlebihan ya. Kalau bisa kita campur aja dengan millet. Itu millet paling bagus makanan untuk perkutut. Itu bisa kita perkirakan untuk makanan tersebut itu yang bersifat panas, bisa kita berikan ukuran untuk 1 sendok makan ya untuk kenarisit, dan ketan hitamnya itu 1 sendok seed, perbandingannya 10 sendok ya untuk milletnya, itu lebih bagus, lebih baik ya. Dan sebelum memberikan pakan sebaiknya kita cuci dulu, kayak ini milletnya ya, kita cuci dulu. Ini biasanya kalau kita beli di di kios ya yang kiloan itu wajib dicuci dulu, itu karena banyak debunya itu khususnya ya. Makanya kalau bisa kita kalau beli kiloan harus kita cuci dulu baru kita berikan ke burung tersebut ya. Tapi kalau kita belinya makanan burung perkutut itu udah kemasan, itu nggak perlu dicuci ya, itu udah bagus, itu udah dari pabriknya, itu udah melalui proses-proses penyulingan ya, itu udah bagus untuk kita langsung berikan kepada perkutut ya. Itu lebih bagus sekali malahan. Selanjutnya yang ketiga,
kenapa burung perkutut tidak mau bunyi adalah dari mental perkutut tersebut. Ini sangat penting sekali ya. Caranya apabila teman-teman pemula mempunyai banyak perkutut, kalau bisa jaga jarak antara perkutut muda atau perkutut tua. Itu harus kita jaga, itu yang senior sama yang junior. Takutnya drop mental yang senior itu. Nah, ini adalah salah satu perkutut tidak mau bunyi, yaitu drop mental. Untuk yang keempat adalah dari kenyamanan burung. Yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang kita ketahui ya, sebagai perawat pasti mempunyai feeling atau mempunyai kebiasaan kita cara merawat burung perkutut tersebut, yaitu contohnya kita dalam pemberian sangkar. Pemberian sangkar itu yang harus pas ya, harus layak buat perkutut, seperti tidak sempit kandangnya ya, harus longgar, harus pas, pokoknya harus pas sama burung perkututnya. Dan pemberian tangkringan juga harus pas juga ya, harus kita menyesuaikan dengan kaki perkutut, tidak kebesaran tidak kekecilan. Itu penting sekali juga ya. Di samping itu berikan cepuk atau tempat makan yang pas juga, tidak kekecilan tidak kebesaran juga. Ini pasti burung akan nyaman untuk di kandangnya, pasti dia akan gacor. Kalau udah nyaman akan manggungnya itu lebih gacor lagi ya. Selain itu faktor lingkungan juga sangat berpengaruh sekali dalam memelihara perkutut, apalagi perkutut yang bahan. Itu harus sesekali kita memperhatikan dalam lingkungannya, seperti lingkungan yang ramai, panas, pengap, itu juga berpengaruh sekali dalam kenyamanan perkutut tersebut. Itu bisa mengakibatkan burung perkutut tersebut itu males bunyi, karena yaitu lingkungan yang kurang nyaman. Selanjutnya untuk faktor kelima adalah yang mengakibatkan perkutut tidak mau bunyi adalah kesehatan dari perkutut tersebut. Bisa kita lihat dari kotorannya ya, kalau emang perkutut itu tidak sehat biasanya itu encer, berbau. Itu biasanya begitu burung perkutut. Biasanya sering mengembangkan bulu juga, sering nyekukruk ya, bulunya itu tidak rapi, tidak mengkilap. Itu biasanya burung lagi sakit. Juga sering memejamkan mata, itu menandakan burung kurang fit, kurang bergairah. Ini burung biasanya juga tidak mau bunyi. Untuk cara mengatasinya ya, kita bisa karantina dulu ya burung tersebut yang lagi sakit. Kita cari tahu penyebabnya atau penyakitnya itu apa, dan kita bisa kasih obat yang sesuai dengan penyebab atau sakitnya tersebut. Kita bisa kasih vitamin agar dia itu pulih kembali. Untuk yang keenam, burungnya itu stres. Nah, ini stres ini yang biasanya burung tidak mau bunyi. Ini biasanya burung itu belum beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ini biasanya burung perkutut tersebut itu umumnya baru kita tangkap dari alam liar. Itu biasanya burung stres. Untuk cara mengatasinya yaitu kita harus memandikan burung tersebut. Untuk memandikan sendiri kita mempunyai trik dan cara ya. Kita bisa memandikan setiap hari di pagi dan sore hari ya. Itu paling tepat. Itu akan mempercepat proses penjinakan burung tersebut. Kalau udah jinak biasanya burung tersebut itu akan berbunyi, akan manggung. Itu biasanya begitu. Untuk yang ketujuh adalah burung yang giras. Ini juga salah satu burung perkutut tuh yang nggak mau bunyi. Untuk cara mengatasinya juga sama, hampir sama yang keenam ya. Kita harus selalu rutin mandi. Itu bisa kita mandikan ya dengan air beras juga setiap hari ya, pagi dan sore, secara rutin dan konsisten. Insya Allah kedepannya burung tersebut akan mau manggung, akan rajin bunyi. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-temanku pemula khususnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pas dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk teman-temanku yang baru bergabung dan baru menemukan channel Jejak Perkutut, bisa di-share, di-like, dan di-komen, serta di-subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-temanku semuanya tidak tertinggal info-info yang lebih bermanfaat lagi seputaran burung perkutut. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Mohon undur diri. Salam Rahayu, salam sehat selalu, salam Kongmania.